warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ibu-ibu, mak-mak yang luar biasa, sahabat Konita dimanapun panjenengan berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini yang paling utama adalah kita semua dalam keadaan sehat, keluarga kita dalam keadaan sehat, dan mudah-mudahan sampai hari ini kita tetap istiqomah untuk senantiasa memantapkan diri kita untuk senantiasa taat terhadap syariah. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang alhamdulillah nikmat yang tiada tara pada hari ini adalah ketika kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Ibu-ibu, emak-emak yang luar biasa, sahabat Konita yang dirahmati oleh Allah, hari ini insya Allah adalah pertemuan kita yang ke-33. Jadi sudah hampir 3 tahun kita senantiasa bertemu di pelataran Zoom di masa pandemi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk keluarga kita, dan kebaikan untuk umat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, selalu topik yang menarik yang akan kita sajikan. Yang kebetulan hari ini adalah kita mau mengupas tuntas tentang persoalan perempuan. Perempuan ini memang selalu menarik untuk kita kaji, ya teman-teman semua. Lebih-lebih karena pada hari ini yang lagi viral ya, di mana-mana itu kalau di grup-grup gitu yang lagi viral itu kabar tentang Taliban, Afghanistan maksudnya, Kabul dan sebagainya itu lagi viral, sehingga juga menyeret-nyeret gitu ya, menyeret-nyeret topik tentang perempuan yang dulu saya masih ingat banget, perempuan di masa Taliban berkuasa, menurut kacamata Taliban itu adalah terkungkung, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berkarya, nggak boleh melakukan ini itu, seperti itu. Jadi mencuat lagi akhirnya gitu karena viral. Nah, untuk itu pembahasan kita nanti akan makin menarik. Ibu-ibu tetap stay on. Ibu-ibu sudah menyiapkan catatan, udah siap di depan kamera. Kita mulai pertemuan kita ini dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Amin, Allahumma amin. Dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita seperti biasa, ikon kita di kajian Muslimah Tangguh adalah beliau Ustadzah Dr. Faizah Roshidah. Hari ini sudah siap insya Allah menemani kita untuk mengkaji ilmu, mengkaji Islam begitu ya, dengan topik perempuan di mata Islam, perempuan dalam Islam yang nanti akan dikupas dari berbagai sudut pandang. Beliau adalah seorang mubalighah, juga termasuk beliau juga adalah seorang dokter, dan beliau memang sangat konsen untuk senantiasa berbicara tentang persoalan seputar perempuan, keluarga, dan generasi. Baik, untuk itu mari ibu-ibu rahimakumullah kita simak bersama pemaparan dari Ustadzah Dr. Faizah Roshidah. Saya persilakan, Dok. Jazakillah khairan Bu Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, para sahabat Konita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua, tidak kurang suatu apa, bersama keluarga, tetap dalam keadaan
sehat dan penuh keberkahan. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini, meskipun hanya 1 bulan sekali, semoga bisa diistiqomahkan. Mohon maaf belum bisa menambah frekuensinya karena disesuaikan dengan kesanggupan kita ya Bu Ibu ya. Semoga yang cuma satu kali 1 bulan ini bisa kita istiqomahkan untuk selalu hadir dan berbagi, melakukan recharge terhadap beberapa sakofa Islam yang kita butuhkan untuk melakukan penyikapan yang tepat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Karena itu saya ingin tidak bosan-bosan untuk selalu mengajak kita semua untuk menyanjungkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, hingga sore hari ini kita masih bisa hadir dalam majelis kita. Semoga yang sudah kita niatkan sejak dari menyimak publikasi, kemudian mungkin berniat untuk hadir dan akhirnya kemudian sampai di sini hadir, mungkin ada yang juga nanti niatnya itu nyimak YouTube rekamannya begitu ya. Kadang-kadang ternyata ibu-ibu begitu. Semoga semua yang diniatkan itu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap juga tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mencoba membekali diri kita dengan satu amunisi yang kita butuhkan untuk melakukan edukasi, menyampaikan kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya syariat Islam itu, yang pada hari-hari ini itu akan mau atau tidak mau, gitu ya, kita akan menyaksikan dia akan menghadapi banyak serangan, dia akan banyak mengalami stigmatisasi, mengalami dibully begitu ya, dengan sebuah bentuk narasi yang memojokkan atau menyerang ya, mendiskreditkan, dikaitkan dengan fenomena terbaru yaitu sampainya kembali Taliban setelah 20 tahun itu pernah berkuasa, kemudian pernah ada sejarah dikatakan sedang menerapkan sistem Islam, syariat Islam, yang itu kemudian digambarkan represif terhadap para perempuan, mengambil hak perempuan terkait dengan pendidikan, politik, bekerja, berkiprah di sektor publik dan seterusnya, begitu ya. Bahkan ada banyak video yang dulu itu beredar terkait dengan rakyat biasa kalau pengen nyanyi itu dia harus sampai ke gunung-gunung begitu ya. Saya pernah lihat itu di Metro TV. Nah, ketika kemudian hari ini dia sampai kembali dalam kekuasaannya setelah ditinggalkan oleh presiden sebelumnya, dan yang kita tahu dia di backup oleh kekuatan Amerika dan beberapa negara penjajah tanda kutip ya, yang memang nggak menampakkan secara real tetapi menggunakan perpanjangan tangan melalui rezim di Afghanistan itu sendiri dan dibantu beberapa rezim-rezim Muslim di sekitarnya seperti Pakistan dan yang lain-lain. Akan tetapi tak pelak ketika kemudian fakta ini terjadi, Taliban dianggap kembali, maka ini menjadi sebuah momentum yang tidak disia-siakan, terutama oleh para feminis, para pembenci Islam, dan mereka yang berkepentingan untuk menyerang syariat Islam, terutama kemudian Islam yang diterapkan di luar bidang atau di luar aspek ibadah ritual dan personal. Jadi terutama syariat yang berbicara tentang persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan ya, dan
politik begitu, karena terkait dengan pengaturan urusan masyarakat, maka itu mereka punya fokus ke sana. Lebih spesifik lagi, isu yang sangat seksi untuk diangkat adalah dikaitkan dengan perempuan, ya, karena memang perempuan hari ini sedang jadi rebutan untuk dilibatkan dalam semua agenda-agenda global, ya, apakah itu oleh PBB, WHO, atau kemudian dalam bidang ekonomi, dan semuanya itu menggunakan perempuan. Nah, maka kepentingan kita membahas hari ini adalah kita nanti akan mencoba mendudukkan apakah memang serangan-serangan dalam bentuk narasi-narasi yang mendiskreditkan itu tadi yang mereka sampaikan bahwa syariat itu begini semuanya buruk begitu ya, menyengsarakan perempuan, itu adalah memang narasi yang benar. Itu memang sesuatu yang memang betul seperti itu. Apakah memang kemudian apa yang pernah menjadi sejarahnya Taliban katanya menerapkan syariah kafah itu memang fakta penerapan syariah kafah gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba menelusuri bagaimana sih gambaran perempuan dalam Islam dari sisi tinjauan konsepnya, secara normatifnya. Kita akan buka tuntunan-tuntunan syarat terkait hal ini, lalu kita akan coba lihat bagaimana implementasinya di sejarah, dan ketika kemudian hari ini apakah hari ini itu sistem itu ada begitu ya, apakah kemudian misalkan yang diterapkan di beberapa wilayah negeri-negeri muslim di Indonesia itu adalah sistem Islam kafah dan merupakan bentuk empiris dari penerapan syariah, dan apakah kemudian justru bukan sebaliknya, itu adalah penerapan dari sistem selain Islam. Nah, jadi kita akan membahas ini. Ini adalah isi bahasan kita. Prolognya adalah kenapa kemudian perempuan, keluarga, dan generasi itu selalu berulang-ulang menjadi sebuah entry point yang diserang untuk menyerang syariah, itu menggunakan isu tentang perempuan, keluarga, dan generasi. Lalu nanti kemudian kita mulai mencoba dudukkan bagaimana kedudukan dan kondisi perempuan di bawah peradaban Islam dan non-Islam dari tinjauan normatif, historis, empiris. Lalu yang terakhir kita akan tutup dengan apa yang kemudian menjadi agenda kita bersama. Ya, jadi nggak usah heran kalau ini akan menjadi objek yang akan selalu diputar dan diulang-ulang untuk dijadikan sebagai sasaran tembak atau menjadi entry point serangan terhadap syariah. Karena posisi perempuan, keluarga, dan generasi itu memang sangat strategis kaitannya dengan eksistensi satu kaum, satu bangsa, satu negara. Sangat strategis pula untuk bisa menjadi kendaraan untuk melakukan penjajahan, atau sebaliknya menjadi daya tahan, menjadi modal untuk menghalangi sebuah penjajahan atau mencegah satu penjajahan itu terjadi. Nah, jadi apakah memang kemudian benar ketika kemudian hari ini itu dijadikanlah isu-isu ini tadi, perempuan, keluarga, dan generasi ini sebagai entry point dengan digambarkan betapa merananya, betapa menderitanya gambaran perempuan di bawah Islam, ya, dia benar-benar didiskriminasi, dengan kemudian menyebutkan beberapa hukum-hukum yang disebut sebagai bentuk-bentuk diskriminasi itu, adanya perbedaan hukum antara perempuan dan laki-laki ketika kemudian mereka harus berkeluarga, ada relasi yang patriarkal dikatakan seperti itu karena kepala keluarganya harus kaum lelaki, dan kemudian ada banyak subordinasi yang mereka katakan seperti itu pada para perempuan, seperti dia harus minta izin kepada para suami ketika kemudian dia harus keluar rumah, ketika dia harus bekerja, ada kemudian pembagian tugas yang menurut mereka tidak bergengsi, ya, laki-laki menjadi pencari nafkah dan itu memungkinkan mereka memiliki bargaining position karena punya nilai materi yang cukup dibandingkan dengan perempuan yang justru dikasih tugas untuk domestik, membesarkan anak yang tidak terlalu banyak materinya. Itu kemudian disebut sebagai bentuk-bentuk wajah diskriminasi Islam terhadap perempuan. Nah, apakah memang seperti itu? Kita buka dulu dari sisi konsep
Ya, bagaimana kemudian Islam itu memberikan penjelasan tentang hal ini. Kalau ibu-ibu mengikuti kajian kita secara rutin, saya pernah membahas secara spesifik, secara detail terkait dengan sumber-sumber hukum dalam Islam itu dalam satu pertemuan tersendiri. Jadi ketika kita hendak menggali bagaimana sih syariat itu menerangkan, maka kita harus membuka apa yang menjadi sumber dari syariat itu, masdar hukumnya, masadiril ahkamnya, atau kalau nama lainnya adalah adillatus syar'iyahnya, dalil-dalil syaraknya. Nah, dalil-dalil syarak itu ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada ijma' sahabat, dan ada qiyas syar'i. Maka kalau kemudian kita membuka Al-Quran, kita akan mendapatkan ada banyak ayat yang kemudian memberikan penjelasan tentang hakikat manusia, hakikat laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam. Yang pertama saya bukakan An-Nisa ayat 1. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini disampaikan secara umum kepada manusia yang diseru. Ya ayuhan nas, manusia diseru, manusia semuanya. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ini pertama. Bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, min nafsin wahidah. Dari jiwa yang satu. Lalu dari situ wa khalaqa minha zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Maka kemudian di situ diperkenalkan setelah jiwa yang satu itu Allah kemudian menciptakan darinya, Allah di sini mengarah kepada nafsi wahidah itu pasangannya, lalu dari pasangannya jiwa yang satu dengan pasangannya tadi dilahirkan, dikembangbiakkan dari keduanya itu ada banyak laki-laki, ada banyak perempuan. Bentuknya ini jamak, rijal dan nisa. Berarti manusia itu, kita dari sini ya kita mendapatkan penjelasan manusia itu satu asalnya, jenisnya. Manusia itu ternyata punya jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kemudian dia dijelaskan semuanya itu berasal dari pencipta yang satu. Lalu yang berikutnya, di sini Allah juga menyampaikan berita yang sama bahwa Allah telah menciptakan kita, menciptakan kalian, ya inna khalaqnakum, maksudnya di sini siapa? An-nas, para manusia, dengan menyebut jenisnya ya, dengan menyebut jenisnya, jenis kelaminnya, zakarin wa untha. Berarti manusia yang diciptakan oleh Allah ini itu ada yang zakar, ada yang untha. Dari zakar dan untha itu, bukan dari zakar-zakar, bukan dari untha-untha, tapi dari zakar dan untha itu kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ada kemudian dilahirkan, dijadikan oleh Allah itu sampai menjadi berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah, bersuku-suku. Nah, saya sampai di situ dulu. Nanti ini saya ulang yang bagian belakang. Nah, ketika kita coba buka tafsir yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sobuni, Rawayul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, di situ beliau mengatakan bahwa ketika Allah memulai ayat pertama pada surat An-Nisa dengan menyeru, mengajak manusia agar selalu beribadah, tidak menyekutukannya, tapi Allah juga menyampaikan pesan yang sangat penting tentang hakikat kejadian manusia. Kejadian manusia itu berawal dari satu jiwa, yaitu Adam mulanya, lalu Allah ciptakan pasangannya, yaitu Ibu Hawa. Lalu dari keduanya muncullah, berkembanglah manusia dengan beragam jenisnya. Kalau digabung dengan ayat yang lain kita mengenalnya ada laki-laki, ada perempuan, nah, begitu ya, ada laki-laki dan ada perempuan, dan sampai kemudian menghasilkan keturunan yang bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Berarti kita adalah dari sisi kemanusiaan itu sama asalnya. Dan kemudian
dari informasi ada aspek kemanusiaan itu, Allah kehendaki ada sifat khusus yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ada rijal, ada nisa, ada zakar, ada unsa. Maka dalam pandangan Islam, ketika memahami perempuan dan memahami laki-laki, maka perempuan itu dari sisi kemanusiaannya itu sama persis dengan laki-laki. Dia sama dengan laki-laki. Karena sama, maka kemudian akan kita temukan pengaturan yang menjadikan landasan atau sandaran penerapan taklif itu adalah pada sisi kemanusiaan, ya, maka beban hukum yang diberikan akan sama. Diperintahkan untuk beribadah, gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Panggilannya pada insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Al-ins berarti di situ baik laki-laki maupun perempuan disuruh sama-sama beribadah, sama persis. Ketika kemudian laki-laki dan perempuan itu melakukan kebaikan yang sama, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang sama. Ketika mereka melakukan keharuman atau kemaksiatan atau pelanggaran yang sama, maka mereka pun akan mendapatkan hukum yang sama. Sementara ketika kita paham tadi dari dalil-dalil juga kita memahami, dari faktanya juga kita juga bisa lihat nggak sama persis. Laki-laki dan perempuan itu ada kekhasan tertentunya. Dari sisi biologinya kita bisa lihat perbedaannya, begitu kan ya. Dari sisi kalau kemudian kita lihat bahkan yang tidak nampak, organ-organ di dalam tubuhnya yang tidak nampak pun misalkan, kita akan temukan ada perbedaan. Organ reproduksi yang berbeda, organ dalam yang berbeda, begitu. Yang itu membuat memang dia itu memang dua makhluk yang berbeda. Makanya dia disebut dengan cara yang berbeda, laki dan perempuan. Maka di situ ada aspek feminitas yang itu berbeda dengan aspek maskulinitas pada laki-laki. Feminitas dimiliki oleh perempuan, maskulinitas ada pada laki-laki. Karena ini adalah dua fakta yang berbeda, maka ketika yang diseru, yang diberi beban adalah pada kekhasan ini, kita dapatkan Islam memberikan taklif atau beban hukum yang berbeda. Maka pandangan seperti ini adalah pandangan yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi, karena memang benar manusia itu begitu karakternya, dan itu adil. Justru kalau kemudian disamakan persis, disetarakan persis, dianggap sama, maka itu tidak akan adil. Sehingga kemudian kalau kita terjemahkan, kita coba lihat bagaimana Islam memposisikan muslimah, masuk kepada muslimah. Muslimah ini kan berarti manusia berjenis kelamin perempuan, dan dia mengikrarkan dirinya menjadi seorang muslim, seorang yang mengakui Allah sebagai penciptanya. Maka posisi pertama yang akan diemban oleh seorang muslimah itu adalah bahwa dia itu hamba dari penciptanya, hamba dari Allah yang telah menciptakannya. Itu adalah identitas pertamanya dia, itu adalah atribut pertamanya dia, itu adalah posisi pertamanya yang kemudian juga akan mengandung konsekuensi amanah pertamanya. Semua hidupnya adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah karena dia adalah hambanya. Itu. Lalu dalam perjalanannya ketika dia dilahirkan, begitu kan, diciptakan oleh Allah, dititipkan pada satu rahim seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, maka dia menjadi calon anak dari seorang bapak, calon ibu dan calon ayah. Lahirlah dia menjadi seorang anak. Maka anak di situ pun memiliki satu konsekuensi dan tanggung jawab tertentu yang melekat pada predikat atau status anak. Pada perjalanannya kemudian dia akhirnya semakin dewasa. Kalau dia muslimah, maka kemudian dia bisa jadi akan mengambil amanah baru dengan pernikahan yang dia lakukan. Maka dia menjadi seorang istri. Dan ini lagi-lagi menambah posisi dan amanah atau kewajiban yang sebelumnya, bukan kemudian menghilangkan. Kalau dia sudah jadi istri berarti posisi dia sebagai anak hilang atau hamba Allah hilang, enggak. Tapi ini menambah amanah baru. Kemudian kalau Allah percaya dia kemudian melahirkan generasi melalui rahimnya, maka dia juga akan menjadi seorang ibu. Dan dia di dalam menjalani kehidupan ini tidak bisa sendirian. Dia pasti hidup karena dia makhluk sosial. Dia pasti akan hidup di tengah-tengah masyarakatnya. Dan di tengah masyarakat itu ada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Maka sebagai anggota masyarakat di sini, dia akan bersama dengan laki-laki
tugas atau memiliki peran untuk bekerja sama mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakatnya. Maka di sini adalah peran yang dan posisi yang dia miliki. Yang menjadi kekhasan seorang perempuan, dan itu akhirnya kemudian akan membentuk tugas utamanya, kalau dilihat dari sisi keperempuanannya adalah ini sebagai istri dan sebagai ibu. Maka dikatakan tugas utama seorang perempuan dalam pandangan Islam dari sisi perempuanannya ya, perempuannya itu adalah sebagai warabbatul bait, sebagai ibu, sebagai pelahir generasi, pendidik anak-anaknya, dan manajer atau pengatur rumah tangganya, karena posisi dia juga sebagai istri dari suaminya yang merupakan kepala keluarganya. Dia adalah pengelola rumah tangga suaminya. Maka ini adalah yang menjadi dasar. Kenapa kemudian dikatakan dalam Islam itu kekhasan seorang perempuan itu tugas utamanya adalah sebagai warabbatul bait ya. Sekarang sebenarnya posisi dia itu adalah ini, dan kalau kekhasannya sebagai perempuan itu di sini, begitu. Nah, dalam hal ini kemudian kita lihat ternyata ketika Allah meletakkan amanah atau posisi perempuan itu seperti itu tidak berarti kemudian ada sebuah diskriminasi. Kok perempuan tugas utamanya jadi ibu dan manajer rumah tangga sih kok jadinya? Kenapa kemudian bukan dia yang menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah begitu? Kan itu lebih keren. Kenapa kemudian diberikan sebuah pengaturan bahwa dia manajer rumah tangganya, tetapi kepala keluarganya bukan dia, tapi suaminya begitu. Pemimpinnya suaminya, berarti kan dia yang dipimpin, berarti dipimpin kan subordinat. Nah, maka kemudian kita akan bisa mendapatkan penjelasan ya. Setiap kali ketika kemudian Islam itu memberikan taklif kembali kepada keadilan dan kemanusiaan aturan tadi, bahwa pemberian taklif yang diberikan oleh Islam itu memang sesuai dengan karakter yang seharusnya dipertimbangkan, bahwa kalau dari sisi kemanusiaan maka sama persis, tapi kalau ada kekhasannya karena itu terkait dan kefeminitasannya, adanya rahim, adanya ASI, adanya bentuk tubuh yang tertentu, itu akan membuat ada hukum-hukum yang berbeda. Ada hukum tentang haid yaitu tidak ada pada laki-laki, ada hukum tentang wiladah tidak ada pada laki-laki, ada hukum tentang udzur, dibolehkan untuk berbuka, dibolehkan tidak sholat, diminta izinnya ketika anak bayinya mau dibawa oleh suaminya. Nah, ini hal-hal yang memang itu terkait dengan kekhasan kefeminitasan dari seorang perempuan, itu memang kemudian menjadi berbeda. Tapi kemudian kalau hal yang disampaikan, yang diserukan itu tidak berkaitan dengan kefeminitasan atau kemaskulinitasannya manusia, maka kita lihat taklif itu sama. Misalkan ini ya, sangat disampaikan dengan sangat jelas bahasanya. Di situ disebutkan bahwa innal muslimina wal muslimat, pakai sigot laki-laki maupun perempuan ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, orang-orang muslim dari kalangan laki-laki, dan Islam dari kalangan perempuan, mukmin dari kalangan laki-laki dan mukmin dari kalangan perempuan, qonitin yang taat dari kalangan laki-laki dan qonitat. Kenapa nama grup kita itu qonitat itu sahabat kuat dalam taat, itu dari sini inspirasinya sebenarnya. Para perempuan-perempuan yang taat, sodikin orang-orang laki-laki yang benar, orang-orang perempuan yang benar, orang laki-laki yang sabar, orang perempuan yang sabar, laki-laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk, yang bersedekah dari kalangan laki-laki, perempuan-perempuan yang bersedekah, yang berpuasa, laki atau perempuan yang menjaga kemaluannya. Maka gitu ya, setelah itu disebut dengan detail baik laki dan perempuannya, di situ Allah menyamakan a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azimah. Maka Allah menjanjikan, telah menyediakan untuk mereka ini ya laki-laki dan perempuan yang disebut panjang tadi itu, ada ampunan, ada ajran 'azimah. Ternyata sama persis. Mau laki-laki yang sholat, mau laki-laki yang mukmin, mau perempuan yang sodako atau kayak laki, ternyata sama persis. Nggak kemudian laki-laki lebih banyak, perempuan lebih sedikit, tidak, ternyata sama-sama mendapatkan maghfirah dan ajran 'azimah. Dan juga
ketika kemudian misalkan diperintahkan untuk manusia itu muslim itu untuk menuntut ilmu dan dipandang perintah ini melekat pada kemuslimannya, keislamannya. Kalau kamu muslim gitu kan ya, maka wajib bagimu untuk menuntut ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi ketika yang diseru adalah kemuslimannya, tidak memandang laki dan perempuannya untuk menuntut ilmu, maka peluang kemuliaan karena perintah itu dilaksanakan itu juga sama. Seperti yang disampaikan di Al-Mujadalah 11. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan kemudian orang beriman tadi itu kemudian utul ilma darajat, memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat, sama-sama akan mendapatkan beberapa derajat, baik yang amanu di sini ini, amanu minkum di sini laki-laki ataukah perempuan, sama, kemuliaannya sama. Bahkan kemudian dari sisi bahwa dia sebagai manusia itu memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, punya ghoriza bakok yang juga akan senang dengan kepemilikan, begitu kan ya. Maka itu oleh Islam juga ditetapkan. Nanti akan kita lihat bedanya. Ketika Barat bahkan tidak menganggap perempuan itu sebagai separuh manusia sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang berhak untuk diberi warisan, mewaris, bahkan diwariskan mereka itu. Islam malah kemudian menetapkan hak atas perempuan itu, dia mendapatkan boleh punya harta. Dan untuk nafkahnya dia, kekhasan dia karena dia diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah sebagai tugas utamanya, karena dia kemudian tidak seluas atau selonggar para pria untuk kemudian mencari kesempatan, mencari rizki di luar, gitu, berburu rizki Allah di luar, maka nafkah itu menjadi hak baginya. Nafkah itu menjadi hak baginya, bukan kemudian dia berkewajiban, tetapi dia malah wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, merupakan kewajiban atas para laki-laki, para ayah, itu rizki dari para istrinya, pakaiannya dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kesanggupannya. La tukallafun nafsun illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang kecuali menurut kadar kesanggupannya. Jadi di sini Islam memberikan hak nafkah. Sama-sama laki-laki boleh memiliki harta, perempuan juga, bahkan ketika kemudian nafkah ini itu hanya akan bisa diperoleh dengan adanya ikhtiar bekerja, sementara perempuan dibatasi karena ada tanggung jawab al-ummah rabatul bait tadi, itu kemudian dirubah diatur kemudian menjadi sebuah hak yang dijamin di dalam Islam. Nah, demikian pula dia juga memiliki hak atas waris. Dan karena ada kekhasan terkait dengan bagaimana memperoleh harta dan pengelolaan harta ini tadi, kaitannya dengan adanya kewajiban nafkah pada kaum laki-laki dan tidak pada perempuan, itu di situ nanti di situ ada perbedaannya. Tapi bahwa masing-masing punya hak untuk mendapatkan waris itu sama persis. Tapi berapa jumlahnya, di situ kemudian baru ada perbedaan. Karena ada pada laki-laki, pada harta laki-laki itu ada jatah untuk menanggung nafkah para perempuan. Nah, kemudian juga bahwa bahkan para perempuan itu sebagai anggota masyarakat, dia bahkan boleh masuk terlibat melakukan aktivitas yang kalau hari ini kita membacanya, ini aktivitas yang sangat laki-laki banget, gitu, terlibat dalam perang ya. Sebagai perawat yang kemudian juga ikut mengobati para tentara yang terluka, gitu. Ini saya masukkan ke dalam normatifnya karena ini kita membuka dalilnya, Quran dan hadisnya. Jadi kaum muslimah itu biasa begitu, ikut. Ummu Sulaim, ada kisahnya Nusaibah yang bahkan menyelamatkan Rasul di perang Uhud itu ya, itu juga begitu. Nah, dan semua pelaksanaan penerapan hukum-hukum tadi itu dengan adanya perbedaan yang sifatnya ada kalanya berbeda antara laki-laki dan perempuan, itu sama sekali tidak otomatis menunjukkan kemuliaan. Karena ternyata penilaian kemuliaan itu terletak kepada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Atqakum itu
yang paling bertakwa di antara kalian itu adalah berarti yang paling taat kepada Allah, yang paling melaksanakan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mau dia diberi amanah jadi pemimpin ataukah jadi yang dipimpin, mau jadi penguasa ataukah jadi rakyat, mau jadi kepala keluarga ataukah manajer rumah tangga, menjadi bapak ataukah ibu, jadi anak, semua itu punya peluang untuk menjadi yang paling mulia kalau dilakukan dengan konteks paling takwa, berusaha mentaati sebaik-baik apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi di situ, bukan karena laki-laki atau perempuannya, bukan karena perbedaan amanahnya. Lagi pula kemudian kalau kita lihat dalam posisi apapun yang diberikan oleh Islam terkait dengan kekhasan perempuan, itu ternyata Islam memberikan kemuliaan yang luar biasa. Ketika dia menjadi posisinya sebagai anak, gitu ya, sebagai anak perempuan, kan ada anak laki-laki, anak perempuan, itu kemudian diberikan kabar khusus oleh Rasul dalam hadis bahwa kalau ada orang tua, dia mengasuh 2 orang anak perempuannya dengan penuh kasih sayang sampai balik, gitu ya. Maka nanti pada hari kiamat, aku dan dirinya itu seperti ini. Maksudnya menghimpun kedua jarinya dekat dengan orang tua yang merawat anaknya dengan anak perempuannya dengan baik. Anak perempuan itu yang ketika disebut seperti itu kan berarti ternyata anak perempuan itu bisa jadi jalan orang tuanya masuk surga mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya anak perempuan itu juga bisa menjadi penghalang dari orang tuanya itu terkena siksa api neraka. Karena ketika seorang itu membesarkan anak perempuan, maka sebenarnya itu juga bagian, selain itu kenikmatan, selain itu amal, itu juga ujian. Maka Rasul mengatakan barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik pada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa api neraka. Luar biasa, sangat bagus. Bukan kemudian dipandang perempuan itu yang menyebabkan Adam tergelincir dari neraka, akhirnya membuat kita punya dosa warisan, enggak, sama, sehingga kemudian itu sepertinya itu adalah pencetak dosa awal, itu enggak ada begitu, tetapi dimuliakan ketika dia menjadi anak seperti itu, ketika dia itu menjadi seorang wanita dewasa, bahkan kemudian dalam kalimat di hadis itu Rasul menggunakan perumpamaan yang sangat bagus ya. Dunia mata, semua dunia ini kan perhiasan, apapun ini yang ada di dunia ini, mau yang kita sebut sebagai perhiasan seperti emas, perak, mutiara, batu-batuan permata, atau kemudian apapun ya sebenarnya ada di dunia ini, rumahkah, gunungkah, pohonkah, pemandangan, sebenarnya itu mata itu semua adalah perhiasan, sesuatu yang menyenangkan. Tetapi Rasul kemudian memberikan kabar wa khairu mata'id dunya atau khairu mata'iha yang lain al-mar'atus shalihah, adalah perempuan yang saleh, perempuan yang disebut di situ. Ketika kemudian dia menikah, melahirkan, menjadi ibu, nah itu pun dimuliakan lagi oleh Islam dengan mengatakan bahwa sebagai seorang ibu maka dia adalah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya sampai 3 kali lebih utama daripada ayahnya. Itu ketika seorang sahabat bertanya, siapa yang paling berhak di dunia ini atas perbuatan baikku, perlakuan baikku? Rasul menjawab, ibumu. Lalu ditanya lagi, siapa lagi Rasul? Ibumu. Kok masih dijawab ibumu lagi? Siapa lagi Rasul? Ibumu. Baru setelah 3 kali Rasul jawabannya berubah menjadi ayahmu. Dan kita mengenal al-jannah tahta aqdamil ummahat. Jadi secara konsep itu begitu, nggak ada kemudian peremehan, penghinaan, penomorduaan, tidak ada. Kalaupun kemudian di situ ada perbedaan amanah, itu bukan diskriminasi. Itu memang harus menjadi 2 hal yang dibedakan karena mereka adalah 2 makhluk yang berbeda. Nah, konsep itu bagaimana kemudian perjalanannya? Kalau kita lihat ya, sebelum masuk kepada Islamnya, sebelum Islam itu datang, Arab pra-Islam itu ketika memperlakukan perempuan dan memandang perempuan itu begini. Jadi dia itu yang dianggap benar-benar seperti warga negara kelas 2 dan tidak punya kemuliaan. Dia boleh dinikahi oleh laki-laki manapun, sebanyak manapun, kalau kemudian dia sudah bosan diceraikan. Istrinya, ibunya tadi itu, perempuan tadi itu bisa diwariskan untuk anaknya, nanti bisa dinikahi oleh anaknya. Ketika orang itu mendengar bahwa, bahkan ini kisahnya Umar kan ya, Umar juga pernah mengalami ini.
dikabari bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka Quran menceritakan wajahnya menjadi merah hitam karena merasa sangat malu, sehingga mereka dikubur hidup-hidup. Nah, kita juga bisa mendapatkan bayangan tentang kejahilian dan sangat buruknya peradaban Arab pra-Islam itu adalah ketika kita melihat kok ada syariat yang kemudian mengatur, diharamkan atas kamu menikahi ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuan ibumu atau bibimu, bibi dari jalur ayahmu, itu kan begitu kan ya, ada kan ya penjelasan tentang mahram itu. Ini berarti menunjukkan sebelumnya itu terjadi begitu. Jadi memang benar-benar sebuah peradaban yang sangat rendah dalam memandang perempuan. Peradaban yang rendah, memandang perempuan dengan cara yang rendah. Dalam peradaban Barat, kita langsung ambil ujungnya saja. Romawi Persia itu juga memiliki sejarah perendahan perempuan yang juga sama, gitu ya. Barat dengan waktu itu agama yang mereka anut banyak itu adalah Nasrani, gitu ya. Sampai awal abad 20 itu perempuan itu bahkan masih tidak dianggap sepenuhnya manusia, kan begitu kan ya. Dia dianggap tidak memiliki kemerdekaan atas dirinya. Mereka tidak boleh punya hartanya itu secara atas nama suaminya. Dia tidak boleh menjual, dia tidak boleh melakukan transaksi sendiri tanpa seizin suaminya. Dia tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik dan seterusnya. Baru pada tahun 65 itu kemudian itu karena proses perjuangan feminis itu ya. Baru kemudian ada undang-undang yang membolehkan para perempuan itu ikut pemilu. Jadi disitulah kemudian mereka merasa, wah ini sudah kita punya hak politik ya, boleh bekerja, boleh punya uang, boleh membeli barang, boleh mencicil apa saja yang dia mau. Nah ini sesuatu yang kalau bagi kita kaum muslimin yang tahu peradaban Islam dan konsep Islam, kita tahu itu bukan sesuatu yang membuat kita ngiler, karena itu masya Allah itu sesuatu yang menggelikan bagi kita itu sudah sejak awal itu sudah disampaikan bagaimana kemuliaannya begitu. Jadi kalau kemudian ini Anda bawa hari ini untuk kemudian Anda tawarkan kepada kaum muslimin, itu sebenarnya menggelikan buat kita begitu kan. Nah, bentuk atau profil contoh-contohnya para perempuan yang kemudian dalam sejarah Islam tadi, kalau konsepnya seperti tadi, seperti apa? Misalkan kita mulai dari perempuan paling dekat dengan Rasul, perempuan pertama yang masuk Islam, dan ini menjadi ummahatul mukminin, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Maka ini adalah beliau ini profilnya adalah istri solihah, kan begitu kan ya, hamba Allah yang bersegera mengimani ketika begitu Rasul mengatakan mendapatkan wahyu begitu kan ya, itu kan beliau langsung menenangkan, digambarkan pakai sebuah ilustrasi itu kan setenang malam begitu ya. Jadi beliau kemudian menyampaikan dukungannya kepada Rasul. Mereka itu tidak akan mungkin begini karena Anda itu adalah orang yang begini, wahai suamiku, orang yang begini-begini, disebutkan kebaikannya gitu ya. Beliau langsung beriman. Beliau adalah istri yang solihah yang sampai setiap Rasul itu mengingat beliau menyampaikan tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah ini, gitu kan ya, yang sangat all out mendukung beliau, mengimani pertama kali, menenangkan beliau ketika dalam keadaan dan seterusnya. Beliau juga adalah seorang kaya raya, saudagar yang kaya raya, yang kemudian hartanya itu juga kemudian beliau dedikasikan dalam mendukung dakwah suaminya. Jadi beliau juga terlibat dalam aktivitas dakwah suaminya, begitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Aisyah, istri Rasul yang lain, setelah 25 tahun Rasul menikah dengan Khadijah, itu kan beliau tidak menikah dengan siapapun, baru kemudian ada istri-istri yang lain. Di antaranya kemudian, nggak bisa semuanya, saya ambil aja dua ini, Ibunda Aisyah, ini juga begitu. Selain beliau adalah hamba yang solihah, istri yang solihah, hamba yang taat, ya, beliau adalah cikal bakal ulama perempuan sepanjang sejarahnya kaum muslimin, peradaban Islam. Beliau satu-satunya wanita di antara 7 sahabat penghafal hadis terbanyak. Ketika beliau ini kan tidak mendapatkan qadha Allah, beliau tidak mendapatkan keturunan kan, tidak karena istri-istri Rasul itu putra-putrinya ya dari Khadijah gitu. Nah, tetapi ketika Ibunda Aisyah ini mendapatkan kesempatan merawat ponakan beliau memberikan perhatian layaknya sebagai seorang ibu. Sampai akhirnya sang keponakan ini tuh menjadi imam mujtahid di masanya. Itu posisi beliau ini.
Para perempuan di di dalam sejarah atau peradaban Islam itu adalah orang-orang yang kemudian menjadi al-umaratul bait tadi itu ya, menjadi pencetak generasi unggul. Itu ada banyak sekali, kita bisa membaca ombyoan begitu ya. Bagaimana kisah para ibu yang luar biasa lalu berhasil menyiapkan generasi unggul. Contohnya apa yang kemudian para perempuan-perempuan yang dihadirkan Allah untuk menguatkan Rasul sebagai ibunya beliau ya. Ada Fatimah binti Asad, ada Halimah binti Sa'diyah, ada Ummu Salamah yang mencetak Imam Hasan Al-Basri, ada Ummu Sulaim yang luar biasa kecintaannya pada Rasul dan kemudian pengorbanannya yang luar biasa menghasilkan Anas bin Malik yang menjadi khotimnya Rasul dan akhirnya kemudian didoakan oleh Rasul diberikan keturunan, umur dan harta yang banyak ya, dan berkah ya. Imam Ahmad bin Hambal, guru pertamanya itu adalah ibunya yang luar biasa meskipun beliaunya itu juga yatim begitu kan ya. Imam Syafi'i juga begitu, yang memastikan menyiapkan bajunya, mencarikan guru-guru terbaik itu para ibu-ibu ini. Para perempuan itu juga adalah orang-orang yang terlibat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan saintek. Ada banyak nanti, saya cuma akan klik-klik saja, silakan dibaca nanti. Sengaja tulisannya itu dilengkapkan supaya nanti bisa dijadikan rujukan. Ada Sutaita yang itu ahli matematika, Al-Ijliyah itu yang kemudian pakar dalam astronomi, yang menemukan astrolog. Ada Fatimah Al-Fahri. Fatimah Al-Fahri ini yang membangun kampus atau universitas pertama kali di dunia dan langsung berskala global kualitasnya ya, kayak world class university gitu ya. Ada dalam bidang keperawatan, ada Rufaidah binti Sa'ad Al-Islami, ada Al-Ahifa binti Abdullah, ada Nusaibah yang juga pernah menyelamatkan Rasul di perang Uhud ya. Bahkan ada yang terlibat dalam membangun infrastruktur karena kekayaan harta yang dipunya gitu ya. Contohnya adalah Zubaidah binti Ja'far Al-Mansur. Ini istri khalifah. Tapi yang memberi inspirasi untuk kemudian membangun pembangunan saluran air dari Baghdad sampai Tanah Suci, jalannya dibangun tempat-tempat istirahat supaya rakyat itu ketika mau haji dari Baghdad ke Mekah itu tuh kemudian tidak khawatir kekurangan air bersih, itu adalah beliau. Nanti kalau misalnya kita ke sana itu masih ada itu kayak saluran airnya itu ya, tapi sudah nggak ada airnya, tapi masih ada bekasnya yang bisa diceritakan biasanya kalau kita ke sana. Itu ya, membangun jalan ya. Kemudian masa-masa berikutnya ketika masa perombakan Islam muncul ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada saat yang sama itu ada banyak ulama-ulama perempuan yang juga bersama-sama dengan beliau, dengan kaum muslimin, para ulama laki-laki pada hari itu untuk menyelamatkan akidah umat. Syekh Aisyah binti Muhammad Al-Baghdadi. Ada yang ini tadi ya, ada Syekh Fatimah binti Al-Husain, itu adalah gurunya Ibnu Al-Jauzi ketika belajar ilmu Quran. Lalu pada masa perang salib, Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi, itu juga ada ulama perempuan pada masa itu yang juga kemudian terlibat dalam pembebasan Palestina. Sayyidah Zumrud Khatun, Sayyidah Ismatuddin Khatun, Syekh Fatimah binti Sa'ad Al-Khair Al-Ansari. Jadi banyak sekali. Kalau di Nusantara karena pengaruh Islam itu kemudian juga banyak sekali ulama perempuan yang juga ulama, mereka faqih fiddin, mereka menguasai ilmu pengetahuan yang bagus, tapi mereka juga para pejuang. Contohnya Cut Nyadin, Nyai Ageng Tegal Rejo, ini adalah nenek dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro begitu di antara bentukannya dari Nyai Ageng Tegal Rejo ini. Ada Syekh Fatimah binti Abdul Somad Al-Falimbani dari Palembang. Itu guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menimba ilmu di Mekah. Perempuan. Syekh Rahmah Al-Yunusia itu yang menjadi pelopor berdirinya sekolah di Sumatera Barat. Nah, singkatnya ini ada sampai kemudian sebuah tulisan yang dibuat oleh Carla Daya, judulnya Secret History. Jadi dia menggambarkan ulama-ulama perempuan ini, dia itu pakar di semua bidang ilmu tentang agama ini, jadi ahli hukum yang terkenal, tapi mereka semua itu tidaklah menjadi orang yang dikenali menggugat
kerepotan tugas domestik mereka sebagai ibu misalkan begitu, repot ngurusi anak atau kemudian menganggap itu sebagai tugas yang membuat mereka menjadi warga negara kelas 2 itu tidak ada. Ya. Nah, jadi yang terwujud di dalam masyarakat Islam itu ada laki-laki dan perempuan yang terjaga kehormatannya, terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Ketika kemudian mereka menikah, mereka membentuk keluarga yang kuat, yang tangguh, karena jelas siapa yang kemudian mengambil porsi amanah kepala keluarga, siapa sebagai al-umarabatul bait, anak-anak yang dilahirkan akhirnya ada generasi yang cemerlang. Ketika kemudian mereka pun terjun ke tengah masyarakat dengan pengaturan yang diberikan oleh Islam terkait dengan manusia maupun kekhasan perempuan dan laki-laki, membuat pengaturan tentang khalwat, pengaturan tentang aurat yang itu mungkin akan ada perbedaan, itu akan membuat interaksi kemaslahatan itu terjadi, tetapi kerusakan itu diminimalisir, masyarakatnya kondusif. Akhirnya kemudian mereka bisa berkiprah dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang apapun itu yang seperti tadi sudah diterangkan, sampai bisa membuat negara menjadi maju dan bangkit. Nah, lalu kemudian bagaimana ketika keadaan itu hari ini, begitu ya? Ketika khilafah, peradaban Islam tadi tidak ada, lalu kemudian syariah itu justru dijadikan bulan-bulanan dan diserang, dan ditawarkan penggantinya itu adalah feminisme karena dianggap diskriminasi syariah tadi, maka kita akan lihat, kita telusuri dari konsepnya sampai pada prakteknya nantinya. Jadi ide feminisme itu intinya itu kan adalah persamaan, equality. Pokoknya gak boleh ada diskriminasi, harus sama persis. Setara, gender laki perempuan itu setara, sehingga kemudian di situ mereka lah yang bertanggung jawab atau mereka yang punya hak penuh atas tubuhnya, mau memutuskan apapun ya nggak boleh ada larangan di situ. Atas nama ini laki-laki maka boleh membuka baju di luar, kalau perempuan nggak boleh, auratnya itu segini berbeda, nggak boleh ada seperti itu, batasan seperti itu. Termasuk orientasi seksual, termasuk kemudian kapan dia mau menikah, apakah dia mau punya anak, apakah dia mau mengakhiri kehamilannya, itu bagian dari realisasi dari persamaan ini. Semua berhak melakukan segala hal dan wajib dibela, sehingga sampai kemudian mengantarkan mereka pada upaya pembelaan. Kalau ada perempuan yang kemudian dengan dia menjual rahimnya dia bisa mendapatkan uang, itu juga harus dihormati, itu kan haram-haramnya sendiri begitu. Ada orang yang kemudian melacur sebagai bentuk, atau dia memilih melaceng dan kemudian bergonta-ganti pasangan sebagai bentuk apa itu, hendak mencari kesenangan atau untuk mencari uang, juga sesuatu yang harusnya kemudian dibolehkan. Nah, sampai kemudian ketika mereka merasa bahwa kebebasan ini akhirnya itu terbatasi oleh hal-hal yang dikatakan sebagai tugas alamiah perempuan, yaitu urusan domestik, maka mereka kemudian juga menggugat dan melawan semua urusan domestik. Nah, itu sejalan dengan pada saat itu awal mulanya adalah ketika kapitalisme mulai mengambil dia mulai bangkit dan membutuhkan para perempuan untuk ikut jadi pekerja-pekerja yang menggerakkan ekonominya, dan itu sejalan dengan itu. Akhirnya kan mereka keluar, mereka gugat tugas domestik, mereka memilih untuk bekerja karena disitulah nanti akan ada nilai materi itu yang kemudian satu-satunya nilai yang dianggap oleh sistem sekularisme kapitalisme itu. Kalau dia hanya di domestik, dia tidak memiliki materi sehingga tidak akan dihargai, tidak akan ada kemuliaan di situ. Nah, ketika kemudian mereka masuk dalam dunia kerja, masuk dalam lingkaran sistem yang digerakkan oleh kapitalisme itu, Lenin sendiri mengatakan nanti ujungnya itu apa? Kolonialisme. Perempuan-perempuan tadi itu akan jatuh pada keterjajahan, dan itu kemudian yang terjadi. Jadi para perempuan itu digerakkan, akhirnya diikat, yang mulanya itu kayaknya itu kebebasan yang luar biasa enak, ternyata kemudian ketika dia itu kerjanya kan ada jamnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada upahnya. Nah, di situ kemudian baru kemudian dirasakan mereka mulai dijadikan sampai perahan, dijadikan tenaga kerja yang murah untuk bisnis atau industri kapitalis ya. Mereka dimanfaatkan keperempuanannya itu untuk misalkan untuk melancarkan bisnis tadi, jadi masuk dalam perdagangan seks dan seterusnya. Akhirnya kemudian ini kan feminis liberal, ini kapitalisme kemudian dianggap memunculkan masalah, feminis Marxis kemudian bangkit muncul. Dia berusaha menggugat apa yang dilahirkan oleh feminis liberal yang akhirnya memunculkan kelas-kelas ternyata kan, dan sangat nuansa patriarkinya itu dianggap dominan, membuat
perempuan menjadi warga negara kelas 2. Muncullah feminis Marxis untuk menghapuskan kelas-kelas itu. Tetapi kemudian pada perjalanan berikutnya nggak sampai berhenti di situ, ya, sampailah mereka itu menghapus kelas itu, anti patriarkal itu sampai pada tataran menggugat hal-hal yang sifatnya kaitannya dengan sistem biologis mereka. Bahkan kalau kemudian ada pembagian hak dan tanggung jawab secara seksual, gara-gara ini laki-laki, gara-gara yang ini ada rahimnya, sehingga kemudian dia harus melahirkan, nah itu mereka gugat itu. Jadi mereka menggugat, nggak boleh ada kemudian ada pembagian tugas reproduksi yang kemudian dibedakan laki dan perempuan, karena itu dianggap ketidakadilan. Sampai kemudian akhirnya itu mengantarkan pada situasi yang lebih lanjut adalah mereka merasa kalau mereka masih nurut laki-laki gitu ya, masih di bawah, masih mau diapa-apakan oleh laki-laki begitu ya, masih menjadi alat, kalau mereka masih berinteraksi dengan laki-laki akan dijadikan sebagai alat pemuas nafsu mereka, maka berarti mereka itu masih subordinat begitu, sehingga nggak usah laki-lakian begitu, tanpa laki-laki pun mereka bisa memenuhi kebutuhan seksnya. Muncullah pada saat itu praktek lesbianisme. Pada tahap berikutnya kemudian sudah nggak pakai keluarga, itu nggak kemudian harus dalam bentuk laki dan perempuan, maka orientasi seksual kan akhirnya menjadi nggak harus laki perempuan. Institusi keluarga bisa dibuat dari sejenis, asalkan atas dasar cinta. Sementara keluarga yang kemudian masih dengan gambaran yang konvensional itu dianggap sebagai bentuk penyiksaan. Hubungan seks laki-laki perempuan, suami istri, oh itu perkosaan. Peran keibuan itu perbudakan. Pokoknya semua hubungan antar jenis kelamin itu nggak lebih dari dia itu ingin menguasai, mengalahkan satu jenis kelamin dari jenis kelamin lainnya. Itu yang kemudian muncul, sehingga akhirnya institusi keluarga ini juga digempur habis-habisan. Para perempuan menggugat kepemimpinan laki-laki, dia ingin mengambil posisi menjadi pemimpin tadi, dan itu kemudian diakhiri dengan wis gak pakai ada pembagian secara khusus, tergantung kesepakatan saja, dan semua itu kemudian mengantarkan kepada keadaan di mana nggak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk tanggung jawab di dalam rumah tadi, sehingga keluarga itu akhirnya pecah, rumah tangga itu berantakan, anak-anak kemudian lahir bermasalah. Jadi inilah yang sebenarnya kemudian hari ini itu terjadi, yang mereka alami karena hasil perjuangan feminisme mereka, dan kemudian mereka mau tawarkan kepada kita. Kalau kita adalah umat yang kita tidak tahu bagaimana kita sudah dimuliakan oleh Islam, mungkin akan mengira itu adalah kemuliaan, padahal sama sekali tidak. Sehingga bagi kita jelas agenda kita itu. Apa yang kemudian mereka tawarkan, feminisme, sekularisme dan lembaga agama, dan itu dalam kapitalisme dan ide-ide liberal, itu mengantarkan kepada kehinaan. Sementara kemuliaan itu hanya ada pada Islam, dan dia yang kemudian memuliakan Islam, memuliakan para perempuan itu. Sehingga agenda kita adalah campakkan sekularisme kapitalisme, kita ajarkan, kita edukasikan ke masyarakat, termasuk ide-ide liberalisme dan feminisme yang itu adalah turunan dari itu tadi, dan kita menggambarkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya yang mereka cari, kemuliaan yang mereka butuhkan, sistem yang istimewa yang kemudian mereka butuhkan dan harapkan itu ada pada Islam kafah. Jadi itu yang kemudian harusnya kita jadikan sebagai anggota agenda bersama kita. Demikian Bu Aini, semoga apa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar ini cukup menjadi modal untuk menjadi amunisi kita ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sahabat komunitas sekalian yang dirahmati oleh Allah, amazing banget Islam itu mengatur perempuan. Kita cukup speechless dengan yang tadi disampaikan dokter terkait dengan bagaimana Islam itu sangat adil banget gitu ya dengan mengatur perempuan. Kalau dia dilihat dari sisi manusianya, maka aturannya sama-sama laki-laki, sama-sama punya kans untuk masuk surga, ya kan? Terus menjadi takwa itu sama gitu dengan laki-laki. Tapi ketika dilihat dari feminitas dan maskulinitasnya, artinya mereka itu memang berbeda dari sisi wanita dan laki-lakinya, Islam ternyata membedakan. Ini loh yang nggak dilihat oleh mereka, itu sebuah keadilan, Masya Allah, adil banget. Nah, tapi mereka tetap nyerang gitu lah itu ya, tetap nyerang Islam dan sebagainya. Bahkan yang paling update ini saya dengar nih ya, mereka itu mengajukan sebuah ide child free. Ini yang, Masya Allah ya, yang bikin kita itu mungkin, Masya Allah, ide yang gila, yang sangat-sangat
tidak manusiawi. Jadi mereka tuh kalaupun menikah tuh nggak mau punya anak, child free. Itu akhir-akhir ini cukup viral ya dok ya. Sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu mak-mak yang lain, mungkin ide gila ini yang mungkin sebelumnya ada ide-ide gila yang lain ya gitu, yang sangat nggak manusiawi terhadap perempuan, yang ada hubungannya dengan keluarga, generasi gitu. Maka kita harus menyerang atau harus bisa mengcounter balik ide-ide mereka ini. Jangan sampai ide-ide seperti ini justru anak-anak kita juga menginginkan ide-ide seperti itu. Sebagai emak-emak, sebagai ibu, mungkin di sini ada sebagian yang juga akan menjadi calon ibu, harus memahami bahwa ide child free ini memang harus benar-benar dicampakkan dari pandangan hidup kita. Begitu dok, sambil menunggu pertanyaan ibu-ibu. Dan ibu-ibu rahimakumullah, tadi Ustazah Dr. Faiza sudah menyampaikan barangkali nanti ada giveaway, jangan khawatir ibu-ibu ya. Bisa mengajukan pertanyaannya sampai insya Allah pukul agak molor dikit ya dok ya, 5:05 atau 5:10. Silakan dok, bisa menanggapi. Ya. Lagi-lagi ya, sebenarnya ide yang rusak hari ini itu ide turunan dari sekularisme, berusaha hidup tanpa syariat, tanpa tuntunan agama. Itu kan sebenarnya kan rusak ya. Tapi dia ketika kemudian menawarkan kepada kaum muslimin, kepada generasi muda Islam, itu memang dengan bungkusan, dengan narasi yang memang kayaknya indah. Jadi kayak child free itu justru kalau bagi mereka ketika berusaha menggambarkan itu justru pilihan yang sangat manusiawi, yang sangat rasional, yang sangat tidak egois. Karena kan dia bicara tentang dia tidak ingin melahirkan anak-anak yang ternyata harus lahir di tengah kehidupan yang penuh persaingan, penuh ketimpangan ekonomi, ada banyak peperangan, ada kekerasan, ada kerusakan hutan. Nah, itu satu sisi. Dia juga tidak ingin menambah manusia-manusia yang akhirnya akan menambah jumlah sampah, akan menambah polusi, kan gitu. Dalam rangka menyelamatkan ekologi, menyelamatkan bumi. Dia juga kemudian yang rasional. Kalau kemudian saya tidak mampu, daripada anak itu kemudian akhirnya menderita karena KDRT, karena dibully, atau karena dia tidak disiapkan oleh orang tuanya, karena miskin, biayanya saja itu membesarkan sampai kuliah itu 3 miliar. Sehingga kemudian kelihatannya seolah-olah memang itu rasional. Tapi sebenarnya apa yang kemudian mereka sampaikan sebagai narasi-narasi yang sepertinya menjadi penguat keputusan itu, seolah-olah kan child free itu kemudian akhirnya menjadi sebuah solusi atas segala persoalan ketidakidealan yang dia katakan tadi. Itu kan nggak ada faktanya, nggak ketemu faktanya. Apakah kemudian kamu itu nggak punya anak, polusi itu hilang? Apa kemudian kemiskinan yang merajalela hari ini itu kemudian menjadi hilang? Apakah kemudian keserakahan pengaturan ekonomi yang kayak begini sampai membuat ketimpangan di mana-mana bumi sampai juga rusak karena keserakahan itu akan menjadi hilang? Kan tidak. Kekarena persoalannya itu bukan pada tidak punya anak atau punya anaknya, tetapi itu karena justru keburukan dari penerapan sistem sekulerisme yang menolak mengatur kehidupan ini dengan aturan agama, tapi kemudian kapitalisme ini itu diterapkan mulai dari prinsip keyakinan terkait dengan memahami mulia tidak mulia, bahagia tidak bahagia, kan gitu kan ya. Itu menggunakan ukuran itu, rizki itu bagaimana, nyawa itu bagaimana, masa depan itu bagaimana, itu pakai ukuran kapitalisme dari level kehidupan personal sampai kepada bernegara. Nah, itu yang kemudian menjadi sumber kerusakan. Maka kalau solusinya ya justru ambillah Islam, kalau di dalam Islam nanti di situ kembali keyakinan Allah Ar-Razik, Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, Allah menciptakan bumi ini sudah cukup. Pengelolaannya bagaimana? Ada ininya, ada aturan yang kemudian sudah disiapkan. Kalau kemudian anak itu dilahirkan oleh pernikahan, nggak diculno, ada hak dan kewajiban yang diberikan sebuah pengaturan yang sangat rinci oleh Islam. Termasuk ketika butuh pendidikan, ada sistem pendidikan di level negara, ada pengaturan oleh negara tentang ekonomi dan politik dan seterusnya. Begitu. Ya, itu mungkin untuk komentar saya terkait dengan child free. Bu Aini, ada pertanyaan ya? Iya, Ustazah. Ada, Ustazah. Iya. Pertanyaan dari Bu Ida. Saya bertanya, Ustazah. Iya, monggo. Iya. Oh, langsung direct, monggo. Iya. Bisa singkat ya, Ibu. Iya.
Assalamualaikum Ustazah, semoga sehat semuanya, juga teman-teman juga sehat. Ini Ustazah, apa yang disampaikan Ustazah tadi memang sudah terjadi sama kita semua gitu. Dan itu mungkin apakah sudah dari zaman dulunya sudah terjadi seperti itu. Kayak kapitalisme, feminisme gitu, hak asasi perempuan yang pingin yang dikeluarkan oleh mereka. Apakah itu salah satu program dari globalis ya Ustazah? Yang memang tujuannya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan keluarga-keluarga Islam. Soalnya saya lihat itu buser-buser mereka itu sungguh sangat luar biasa, dan mereka itu sangat excited untuk membidik-bidik keluarga-keluarga yang beriman gitu saya. Terus kemudian di antara, dan itu mungkin sudah terjadi nggih Ustazah nggih. Yang saya rasakan itu di lobi desa aja ya. Itu bahwa kalau keluarga, misalkan seorang ibu yang tidak bekerja, itu juga ada sebuah perlakuan yang kurang bagus loh. Ini level desa loh misalnya. Jadi mereka itu juga tidak suka kalau ada seorang wanita yang pendidikannya tinggi itu di rumah, kerja di rumah itu tidak suka gitu loh. Sudah sampai ke segitunya gitu loh. Nah, terus kita ini sebagai seorang, misalkan dalam sebuah komunitas gitu, ini Ustazah, kalau misalkan yang kerja, yang nggak kerja, itu kalau dalam komunitas itu juga mereka itu ini ya agak tersisih juga gitu loh Ustazah. Dianggap mereka itu biasa aja, nggak ada apa-apanya gitu loh, nggak keren, nggak ini gitu ya. Itu yang saya rasakan sendiri ya Ustazah. Ya, saya lihat seperti itu ya. Ada kalau mereka membuat kelompok-kelompok, yang karir, yang kaya, yang pejabat itu mereka akan mengambil kelompok seperti mereka. Nah, orang yang biasa-biasa gitu ya, meskipun orangnya ini intelek tapi istilahnya biasa, nggak terlalu menonjolkan dirinya meskipun kemampuannya itu luar biasa. Itu juga ini anggapan mereka itu nggak diakui gitu loh Ustazah. Maksudnya itu ya nggak begitu inilah di mata mereka gitu, kaum orang-orang yang seperti yang mengunggulkan feminisme ini gitu. Mohon penjelasannya Ustazah. Karena ini kan kita memang wanita muslimah itu pencetak pembentuk generasi generasi penerus agama kita gitu lah. Dan sekarang itu terjadi krisis yang sangat parah ya. Sampai terjadi yang kemarin Ustazah sampaikan itu, child free itu seperti itu. Apakah itu juga salah satu booster dari mereka, program mereka agar menghantam kita kaum muslimin gitu. Mohon nasihatnya Ustazah Faizah. Matur suwun sangat. Nggih. Mbak ini? Iya. Silakan Dok, langsung ditanggapi pertanyaan Nggih. dari Ibu Sri. Jadi kalau kemudian yang ditanyakan itu apa itu sebenarnya agenda dari globalis. Kalau yang dimaksud dengan globalis itu adalah sistem kapitalisme yang hari ini memang secara global dia terterapkan di seluruh dunia. Dan kapitalisme itu meniscayakan untuk dia bisa eksis, itu dia harus melakukan penjajahan sebagai metode untuk menyebarluaskannya. Maka ketika kemudian dia sudah melakukan penjajahan, dia akan juga mempertahankan jajahannya itu, daerah jajahannya. Nah, di antara yang tadi saya sampaikan di awal kali, kenapa perempuan, keluarga, dan generasi itu akan selalu dibidik oleh mereka? Karena satu sisi itu sangat potensial untuk mereka jadikan sebagai pintu masuk menghancurkan suatu negeri, satu bangsa, dan melakukan jajahannya. Dan sebaliknya, kalau itu tidak mereka kuasai, tidak mereka dapatkan, tidak bisa mereka kendalikan, itu justru akan menjadi potensi yang akan menjadi penghalang mereka melakukan penjajahan atau yang akan mengakhiri penjajahan mereka. Jadi kayak misalkan yang mereka inginkan tentu supaya penjajahan itu langgeng, itu adalah generasi-generasi anak-anak yang bodoh-bodoh, gitu kan ya. Anak-anak yang tidak peduli kepada urusan masyarakatnya, tidak ngerti atau buta terkait dengan politik. Yang anak-anak itu egois, sibuk dengan
kepentingannya sendiri memenuhi hasrat syahwatnya, mau menjadi aktivis free sex kah, atau menjadi penikmat narkoba kah, atau miras kah, yang kemudian hanya sibuk dengan koleksi-koleksi yang hal-hal yang sifatnya sangat remeh seperti mengikuti pernak-perniknya si artis idola begitu ya, yang tidak kemudian punya visi besar gitu ya. Saya hendak membangun bangsa saya seperti apa. Itu generasi yang begitu itu kan ada prosesnya. Baik menguatkan ataukah melemahkan itu kan ada jalannya. Jalan yang paling mudah itu tentu adalah melalui para rahim yang melahirkannya. Siapa itu? Ibu-ibunya. Kan begitu. Ibu itu kemudian pasti akan, para perempuan itu pasti akan diserang di situ. Dengan berusaha untuk mempertanyakan atau minimal itu membuat para ibu itu merasa berat dengan, para perempuan itu merasa berat dengan tugas keibuannya, tugas untuk menjadi seorang istri, untuk memelihara, menjadi pengokoh dari fondasi keluarganya, itu dia akan usahakan untuk begitu. Itulah mengapa kok kemudian yang terjadi adalah aktivitas yang berusaha memburukkan citra seorang ibu dan pendidik anak atau istri, tetapi mencitrakan mulia, baik, produktif mereka yang kemudian semata-mata keluar rumah dan menghasilkan uang, menghasilkan materi. Karena yang mereka cari memang justru di situ. Kelemahan generasi lahir dari lemahnya peran ibu, hancurnya keluarga. Itu mudah, itu akan dilakukan. Belum lagi nanti para perempuan itu tuh bisa dimanfaatkan untuk menjadi sekrup-sekrup penggerak ekonomi mereka. Dikasih modal UMKM gitu ya, yang buat mereka kemudian merasa punya uang, akhirnya lebih mandiri, mempertanyakan kepemimpinan suaminya. Kemudian dia juga punya kemampuan untuk belanja, itu akan memutar roda ekonomi yang dibutuhkan oleh penjajah kan. Pokoknya nggak ngotak-ngatik yang sampai membuat penjajahan mereka itu bisa berakhir gitu loh. Asalkan kemudian merasa cukup, dia punya uang, bisa belanja, meskipun di negerinya itu emas itu dibawa lari dan para perempuan itu sudah mempermasalahkan, maka itu yang akan dicari. Jadi kalau singkatnya, kalau bertanya itu apakah itu karena itu adalah bagian dari agenda globalis? Iya. Global di sini maknanya adalah sistem sekularisme yang berusaha menihilkan peran Islam sebagai sistem hidup agama dan ideologi, karena di situ justru yang akan menjadi jalan berakhirnya penjajahan mereka. Islam ini hanya akan bisa tegak itu kalau ada pengembannya, kan begitu kan ya. Pengembannya itu berawal dari generasi-generasi orang-orang yang meyakini bahwa sistem Islam itu adalah yang terbaik, yang kemudian akan berusaha mewujudkannya hingga pada tataran bernegara. Nah, itu melemahkannya mulai dari institusi terkecilnya itu adalah dari keluarga, dari ibunya. Pada saat yang sama ini sebenarnya menjadi agenda yang harus segera mereka realisir. Karena apa? Pada saat yang sama mereka karena mengagung-agungkan kebebasan dan mencari kenikmatan jasa dia itu, mereka sudah menghadapi masalah di depan mata mereka, kerentaan generasi di negeri-negeri mereka. Bahwa bangsa mereka, negara mereka itu untuk menggerakkan ekonomi ternyata sangat bergantung pada imigran, begitu. Jadi ini mereka menginginkan hal yang sama terjadi karena mereka semakin rentan, tidak ada generasi mudanya, anak-anak itu nggak ada yang dilahirkan kan. Untuk kemudian memiliki anak itu bahkan harus dikasih insentif, siapa yang mau hamil, siapa yang mau melahirkan akan dikasih uang belanja sekian. Itu bukan karena saking perhatiannya kepada bayi-bayi atau kepada ibu-ibu, enggak. Kalau dalam Islam memang begitu. Tapi kalau dalam sistem ekonomi kapitalis hari ini, karena mereka butuh ada generasi baru untuk menggerakkan ekonomi mereka, begitu. Jadi itu yang sebenarnya memang terjadi. Demikian, Bu Aini. Ada pertanyaan lagi kah? Baik, Dok. Ada 2 pertanyaan, Dok. Mungkin bisa dijawab secara singkat. Dari Bu Ida, beliau menanyakan, kabar feminis kok kayaknya tenggelam ya di pandemi ini. Apa benar gitu ya? Terus yang kedua dari Ibu Ana. Dari Ibu Ani, beliau menanyakan ada seorang ibu yang memaksa putrinya yang pertama itu jadi contoh harus kerja, seperti itu, Dok. Iya. Jadi kalau apakah feminisme pada masa pandemi ini hilang? Oh, tidak. Justru pada masa pandemi ini itu kalau ibu-ibu cermati masa robohnya keluarga-keluarga itu, institusi keluarga itu roboh itu di sini. Kayak panennya gitu ya, bahwa
para perempuan yang sejak awal itu sudah gregetan dengan kepemimpinan suaminya yang lemah, dan kemudian ternyata kemarin itu masih merasa terikat untuk taat mempertahankan rumah tangga itu karena masih ada nafkah ya yang masih bisa diberikan oleh suaminya. Ketika masa pandemi ini itu ternyata itu menjadi sebuah ujian tersendiri, maka mereka tidak tanggung-tanggung dan tidak ragu-ragu untuk langsung menuntut cerai, dan itu angkanya sangat banyak hari ini. Apalagi kemudian pada saat yang sama para perempuan itu sedang dapat grojokan modal untuk mereka melakukan bisnis ya atas nama, kalau narasinya ya kalau perempuan itu sejahtera beda dengan bapak-bapak, kalau perempuan itu nanti akan mensejahterakan juga anak-anaknya, kalau bapak-bapak mungkin dipakai untuk, kan begitu narasinya mereka yang pakai, itu memang menyesatkan. Padahal faktanya itu sebenarnya bukan, kalau memang Anda ingin membuat keluarga itu kuat, ya buka lapangan kerja seluas-luasnya untuk para bapak, bantu mereka itu memiliki edukasi, mereka itu memiliki kemampuan menjadi seorang pemimpin yang kuat, yang bisa mendidik anaknya, istrinya, mengayomi mereka gitu. Ibu-ibunya juga begitu, beri ketenangan mereka dengan terjaminnya nafkah mereka, dan sehingga kemudian mereka bisa mendampingi anak-anaknya belajar dalam daring ini, tidak tambah stres seperti beban double begitu. Tapi itu kan tidak dilakukan justru. Jadi justru hari ini ya tetap ada, bahkan justru pada perjuangan level legislasi UPKS itu, RUU PKS itu yang sebenarnya itu benar-benar menyerang hukum-hukum Islam seputar keluarga dan perempuan dan generasi, itu kan berusaha digolkan kesempatan hari ini. Nah, kemudian yang digolkan. Yang kedua tentang kalau seorang ibu mengharuskan anak perempuannya untuk bekerja dan mencari uang, lalu dijadikan sebagai profil yang yang layak untuk dicontoh untuk adik-adiknya. Jadi kita tidak boleh kemudian mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Islam. Bahwa bekerja bagi perempuan dalam Islam. Kalau kita memang mengaku Muslim, maka rujukannya memang Islam, kan begitu kan ya. Maka ketika kita itu mengaku mukmin, konsekuensinya kita disuruh bertanya kepada Islam apa jawabannya, dan kalau sudah ketemu jawabannya kita sami'na wa ata'na. Itu di An-Nisa 65. Di dalam Islam bekerja itu bagi seorang perempuan, seorang muslimat adalah mubah. Tidak boleh dipaksakan sampai membuat mereka itu ada pada keadaan yang seperti terhimpit dua situasi, antara dia sebenarnya tidak senang kalau kemudian kerja harus sampai malam-malam, harus kholwat dengan orang ini kesana sini begitu ya. Rasanya itu kemudian seperti sangat dipekerjakan begitu. Dia ingin sebenarnya kemudian memberi perhatian pada anaknya, bayi yang ditinggal. Itu tidak boleh sampai kemudian dipaksakan perempuan sampai terasa dia menghadapi keadaan sulit antara melaksanakan kewajibannya dengan sesuatu yang sebenarnya itu mubah. Jadi seharusnya itu tetap diletakkan pada kemubahan. Tapi kalau kemudian keadaan itu situasi memang tidak optimal seperti ini, sehingga para perempuan itu ada pada keadaan akhirnya itu diuji dengan harus melakukan pengorbanan lebih, ya semoga Allah menjadikan ujian tadi itu sebagai jalan kemuliaannya. Tapi sang perempuan itu harus tetap meletakkan apa yang menjadi kewajibannya tadi itu sesuai dengan tuntunan syara, bagaimana dia melaksanakannya, baik dalam keterikatan pada syariatnya maupun dalam penyusunan skala prioritasnya. Begitu. Jadi harus dia benar-benar akhirnya mungkin lebih berat dalam keadaan seperti misalkan tidak punya suami begitu ya, suami sudah meninggal atau tidak ada wali, sementara kemudian nggak ada yang menjamin nafkahnya, dia single parent, maka keadaannya kan berarti dia memang harus double beban begitu kan ya. Pada keadaan seperti itu kita doakan mereka-mereka seperti ini itu agar dimudahkan, dikuatkan oleh Allah, tetapi juga kita kuatkan agar tidak malah menikmati situasi itu dan tetap merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak optimal, sehingga kemudian tidak membuat para perempuan itu ternyata malah lebih menikmati ala-ala feminis begitu ya, lebih senang untuk bayar orang aja untuk nyaboi anaknya daripada dia yang kemudian mandikan anaknya. Padahal sebenarnya dia ada kemampuan, gitu, ada kesempatan. Dia nggak ingin ngajari anaknya karena dia ingin meraih keberkahan dengan mengajarkan Al-Fatihah, mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran kepada anak supaya bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, lalu bisa bertemu lagi di surga, dengan lebih memilih, tak carikan guru saja, gitu.
Kalau kemudian mulai tergeser itu tadi orientasinya, nah itu yang kemudian berarti sudah ada yang tidak tepat. Tapi kalau keadaan itu terpaksa kemudian membuat dia harus memenuhinya dengan keadaan yang memang lebih berat daripada perempuan yang tidak memiliki beban ganda, itu memang situasi ketika sistem Islam tidak diterapkan seperti ini. Karena sebenarnya kalau dalam sistem Islam tidak ada ceritanya, meskipun tidak ada siapa-siapa begitu ya, perempuan itu terus nggak ada yang jamin. Pada level terakhir itu ada Baitul Mal yang akan menanggung nafkah mereka begitu. Wah ini. Ya, jadi jangan malah menjadi ibu yang malah membuat anaknya jadi susah untuk mau terikat pada syariat misalnya begitu. Jangan. Memprofil anak-anaknya menjadi kapitalis. Baik, Dok. Ya. Alhamdulillah 3 pertanyaan ibu-ibu dari Ibu Tri, Ibu Ida, dan Ibu Ani sudah tuntas dijawab oleh Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banget Ustazah ilmunya hari ini. Insya Allah 1 jam ini saja kita mungkin sudah memahami ya betapa peran perempuan di dalam Islam itu luar biasa, dan Islam begitu perfect mengatur terkait persoalan perempuan. Kita tadi kalau ada satu slide yang cukup ini ya, cukup berkesan di hati saya, bahwa kita ini emak-emak ini adalah hamba Allah, kita juga anak-anak dari ayah ibu kita istri, kita ibu, kita anggota masyarakat. Mudah-mudahan peran 5 ini ya, dengan kajian kita yang singkat ini, mudah-mudahan ibu-ibu bisa memahami semua, bisa bisa lebih optimal di dalam taat kepada syariah dengan kajian kita kali ini. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ibu-ibu tetap stay on di grup Konita 1, Konita 2, dan di setiap akhir Jumat di setiap bulannya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa ketemu lagi dengan kita dengan topik-topik yang insya Allah akan lebih menarik. Dan ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita pada sore hari ini juga bisa disimak oleh ibu-ibu melalui YouTube, melalui channel Ustazah di YouTube Faizah Rashidah. Dan materinya juga bisa diunduh oleh ibu-ibu semua melalui channel Ustazah Faizah Rashidah di channel Telegram. Ibu-ibu nanti linknya bisa kita dapatkan di grup, terus simak grupnya. Baik ibu-ibu rahimakumullah, marilah forum ini kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa penutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik ibu-ibu rahimakumullah, tetap stay on di kajian Muslimah Tangguh yang dipersembahkan oleh Konita, sahabat kuat dalam taat. Saya Aini Syarif dan juga Ustazah Faizah Rashidah Mandiri. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.